Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Hari ini gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik. Maka absen dulu ya sebelum mulai. Melanjutkan dari yang tadi. Mila, Muhammad Yoga, ya baik. Sebelum belajar kita fokuskan dulu, perhatikan semua kegiatan. Ya. Coba tarik nafas dulu satu kali yang panjang. Tahan sebentar. Mulai. Ya, ada sedikit konsentrasi ya. Ya. Lagi lagi. Tarik nafas. Tahan. Kita sekarang akan belajar mawaris gorowain. Lagi. Tariklah. Tahan. Cukup ya? Gimana keadaan saat segar ini? Segar ya? Itu biasa kalau di pesantren dulu itu digunakan lama ya. Berlatih untuk berpikir ya. Pikir agar hati menjadi lebih tenang. Nah ini digunakan supaya lebih fokus belajar ya. Sudah siap belajarnya? Siap. Kita sekarang akan belajar mengenai mawaris gorowain. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari untuk hari ini, yaitu pertama menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Yang kedua, mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Jadi ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian miliki hari ini. Ya. Apa tujuannya? Tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama, setelah proses pembelajaran mawaris, kalian dapat menganalisis ahli waris kasus gorowain. Kemudian selain dapat menganalisis kasus gorowain dengan baik, juga dapat menguraikan ketentuan perhitungan mawaris kasus gorowain dengan tepat. Lalu dapat menilai dalam pelaksanaan perhitungan mawaris kasus gorowain dengan benar. Dalam arti nanti ada sebuah kasus ya yang harus kalian pecahkan, dan nilai-nilai atau bagian masing-masing harus kalian bisa menemukan nilai. Dan yang keempat, dapat mengkomunikasikan, dalam arti nanti akhir pelajaran perwakilan dari kelompok harus ke depan mengkomunikasikan ya. Dan kemudian yang terakhir dapat menyajikan perhitungan gorowain. Nah, Bapak harapkan kalian dapat merefleksikan nanti akhir pelajaran ini ya. Jadi refleksikan kira-kira apa yang Anda peroleh hari ini untuk di masa depan. Penilaian yang akan kita lakukan ada di ujian tes ya, kemudian ada juga keaktifan dalam diskusi dan lain-lain itu akan dinilai. Biasa kita akan memberikan poin buat Anda yang aktif. Kita lanjut, perhatikan. Sebelum kita belajar mawaris dengan diskusi ya,
itu pada sebuah kasus yang harus kalian pecahkan. Kalian harus paham apa itu gorowain. Pernah dengar gorowain? Pernah ya sebagian. Ada yang belum? Itu yang belum. Yang sudah pernah? 1, 2 orang, 3 orang. 3 orang ya. Jadi baru 3 orang yang siap belajar ya. Yang lainnya harus dipersiapkan. Siap kan? Karena untuk memecahkan kasus gorowain ini kalian harus tahu dulu apa itu gorowain. Nah ini gorowain itu sebuah masalah yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Khattab. Jadi ada sebuah pembelokan dari tadinya yang telah kalian hafal mengenai Dawil Qurun, yang mana bagian si ibu yang tidak ada anak, ya, bagian si ibu tidak ada anak itu 1/3, ya. Nah sekarang tidak ada anak, tapi tidak ada ahli waris lain kecuali si ayah dan istri. Maka si ibu dirubah bagiannya, yaitu 1/3 kali sisa. Kenapa? Karena si ayah harus lebih besar daripada si ibu. Begitu, ya. Jikalau 1/3 bagian si ibu terkadang lebih besar daripada si ayah, sedangkan ayah punya kewajiban menafkahi, maka bagian si ayah harus lebih besar. Tadi kasus diputuskan oleh Khalifah Umar bahwasanya si ibu itu harus 1/3 sisa, maka 2/3-nya si ayah. Maka kasus ini hampir mirip dengan asobah di Goyri. Jadi kasus ini mirip dengan asobah di Goyri. Inilah yang harus kalian pahami. Apa itu? Kita lanjutkan sekarang. Kita masuk pada model belajar kita, ya, PBL, Problem Based Learning, atau kita belajar dengan berbasis masalah. Ada masalahnya ini. Masalah yang harus kalian pecahkan. Coba dibaca ya masalahnya. Ini ada SMS ke saya. Nah, itu SMS-nya kira-kira kita baca dulu ya. Nah, ini masalah ya. Jadi ada seorang yang chat, ini pertanyaannya. Baca ya? Baca. Nah, sekarang tugas kalian coba baca dulu kasusnya ya. Kemudian diskusikan sama teman-teman. Pilih salah satu kelompok Anda itu jadi ketuanya ya. Ingat memilihnya yang belum pernah jadi ketua sebelumnya. Nah, itu ya. Supaya bergilir ya. Ya, tentukan laki-laki satu kelompok ya ini ya. Ini ada 3 kelompok untuk perempuan. Silakan untuk berdiskusi, tentukan satu ketua kelompoknya nanti ke depan untuk memecahkan kasus ini ya. Diskusikan. Silakan catat dulu ini. Untuk referensi sumbernya silakan di grup ada yang telah kita share ya. Sudah klik linknya bagaimana kalian membaca Dawil Qurun itu siapa saja ya. Kemudian peristiwa-peristiwa gorowain juga carilah ya, selalu ada. Dibaca ya, bisa di link atau di buku bisa dibaca. Silakan. Tulis diketahui harta berapa ya. Tuh. Kemudian ahli warisnya siapa ya. Ahli warisnya ini ada nggak peristiwa gorowain atau tidak? Ya, peristiwa gorowain ingat hanya terjadi jika ahli waris cuma 3 orang, itu suami, istri, suami atau istri ya, salah satu meninggal, ibu dan anak. Tidak ada ahli waris yang lain. Kalau ada ahli waris yang lain, maka gorowain tidak bisa digunakan. Jadi ingat inti kuncinya. Gorowain itu hanya ada 3 ahli waris, 1 istri kalau yang meninggal suami, yang kedua ibu, yang ketiga ayah. Cuma 3 orang aja ya, dan yang lain mesti tidak ada. Kalau ada yang lain bukan ahli waris gorowain ya. Atau istrinya yang meninggal, penting ada suami, ibu, ayah.
Nah, itu. Nah, kalau ada 3 ini tidak ada yang lain, itu berarti berlaku perhitungan seperti tadi. Ibu sama dengan 1/3 kali sisa. Sisa siapa? Sisa istri atau suami, ya. Jadi gini, maksudnya 1/3 kali sisa itu dalam kurunnya cuma 1 orang, ya. Dalam kurunnya cuma 1 orang. Siapa? Istri atau suami. Jadi diambil dulu oleh istri atau suami. Nah, sisanya 1/3 untuk ibu, sisanya untuk si ayah. Paham? Nah, ini ya. Jadi si ayah itu sebagai asobah bil nafsi, dia dapat sisa. Ya. Jadi ini Anda gabung-gabungkan dengan materi-materi terdahulu tentang dalil qurun, hijab firman, kemudian apa? Asobah 25 hari itu baca lagi ya. Ada di link ya, dibaca mana asobah, mana dalil qurun, mana apa lagi? Hijab firman ya, dan satu lagi 25 hari. Nah, kalau sudah ditemukan itu ya, sudah ditemukan. Nah, tentukan dalil qurunnya. Dalil qurunnya kan cuma ada si suami atau istri dalam peristiwa goroh. Nah, setelah suami istri ditentukan dalil qurun, maka di sana ada asobah kan, yaitu si ayah. Ayah itu dapat sisa. Sedangkan si ibu 1/3 kali sisanya sisa dari si istri atau dari suami. Begitu caranya ya, gampang. Coba dimusyawarahkan dengan temannya dan tentukan hasilnya ya. Yang tidak paham boleh bertanya. Itu. Cuma jadi cari dulu yang dalil qurun. Dalil qurunnya siapa? Istri atau di sana ada asobah. Siapa? Berarti ibu itu 1/3 kan. Berarti si ayah itu terakhir karena dia dapat sisa. Ya, sisa dari istri atau suami. Nah, sisanya karena istri 1/3 kali sisa dulu, ya. Berarti si ayah sisa 2/3, ya. Dua saudara. Matikan hijab di rumah. Terhalang tidak? Kalau terhalang dicoret ya. Itu pandangan ya. Ya. Istri 1/4 atau 1/4 atau 1/8. Itu istri suami. Coba lihat di dalil qurun ya. Jadi ada tuh baca-baca ya referensinya. Isi istri berapa kalau tidak ada anak? Berapa? Ada ketemu. Kalau tidak ada anak berarti berapa? Ya. Beda dengan ada anak. Itu. Ini gimana? Sudah? Paham? Ya, kalau saudara taruh siapa coba ingat. Ingat mengejar di rumah. Kalau ini kan suami bukan ya. Itu terhalang atau tidak? Terhalang. Nah, kalau terhalang oleh ya. Kemudian baru dihitung bagian si ibu. Kan si ibu 1/3 kali sisanya asobah kan siapa asobah? Kan udah gampang kan? Ya buat keterangan 2 saudara perempuan kandung terhalang oleh ayah. Itu kan itu dianalisis dulu ya.
Baru setelah itu tentukan ada dawil furud tidak, ada asobah tidak, ada ayah coba. Ada satu nih. Silakan yang selesai ke depan siapa jadi ketuanya. Jelaskan di depan perwakilan yang tercepat dapat diketahui. Ya. Kelompok berapa ini? Kareta? Kelompok 4 ya. Yang terbaik, yang tercepat dapat nilai tambah. Minyak Firman kan yang menghalangi, yang menghalangi sudah siap. Yang tercepat dapat nilai tambah. Satu orang ya perwakilan dari semuanya siapa yang tercepat? Ayo, ini kan satu serang. Silakan. Ya boleh. Dari kelompok mana? Kelompok 4. Nada Nur Afifah. Nur. Bagi Anda yang kurang paham bagaimana yang telah diperoleh oleh kelompok 4, silakan bertanya kepada Nada ya. Ya. Apa tuh? Ini Nada akan menjawab. Ya. Mana yang makin semakin? Ke bawah saja, ayah, suami. Nada dijelaskan ya, sebentar ya. Kan ini diketahui kan suaminya meninggal ya. Terus punya ninggalin warisan 320 juta dibagi buat ibu, ayah, sama istri, 2 saudara perempuan kandung ke bagian soalnya terhalang sama ayah. Yang suami itu? Ya, Ayah siapa? Ayah siapa? ayah suaminya sih. Ya tertulis di sini tuh. Ayah yang meninggal ya. Ayah semuanya. Wes. Iya, mau usah. Udah aja ayah. Jelasin atuh. Terus sama istri, nah istri kan kebagiannya 1/4 ya. Satu dari karena tidak punya anak, dia meninggalkan anak 1/4 kali 300 kali 4 juta. Ini dicoret bagi 32 jadi 8, sisanya berarti 80. Terus yang sisa dikurangi 80 jadi 240. Nah, terus abis ini saya ini tadi bagi sama ibu kebagiannya 1/3. Jadi 8. Jadi sisanya 80 juta. Terus buat ayah, ayah tidak punya sisakan, sisa dari istri sama dari ibu. Berarti 320 juta kurangi 80 juta. Berarti ini kan 320 juta kurangi 160 juta. Jadi buat ayah tuh dapatnya 160 juta. Isi berapa? 80 sih. 80. Sudah ya. Istrinya Isi 80. sudah ya. Tepuk tangan dong. Silakan ada yang bertanya kelompok mana ini? Sudah paham belum? Nah,
Yang belum paham bertanya. Silakan yang bertanya saya kasih nilai tambah juga. Ya Pak? Katanya tadi tuh. Silakan. Sebutkan nama dan kelompok ya. Yang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esya dari kelompok 3G, absen 10. Izin bertanya, kalau ibu kan dapat 1/3 ya? Ibu 1/3. Nah itu kan, kenapa ibu bisa dari Siapa yang dapat satu? Satu per 3 kali sisa itu dari mana datanya? Kelompoknya ada yang mau menjawab? Mareta itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab untuk pertanyaan Esya. Setahu aku kan tadi udah dijelasinnya sama Bapak mengenai 1/3 kali sisa itu karena ada goro lain itu kan ada tadi ada 3, ada istri atau suami, ayah sama ibu. Jadi harus ada ketiga itu. Untuk bagian si ayah harus lebih besar daripada istri. Ibu. Jadi si ibu teh dapat 1/3. Kalau ayah sisanya yaitu 2/3. Tangan dulu. Betul ya, ini adalah peristiwa goro waih. Jadi 1/3 kali sisa itu karena memang tidak ada ahli waris yang lain. Ahli waris yang lain itu tidak ada, cuma 3 orang, ya ayah, ibu dan istri saja. Sehingga di sini terjadi peristiwa goro waih, yang mana si ibu yang tadinya jika tidak ada anak dapat 1/3, tapi karena tidak ada ahli waris yang lain, ya maka dia 1/3 yang kali itu jelas? Ya silakan. Ada yang mau menyampaikan refleksi itu, kasih nilai tambah yang mau refleksi apa yang kalian peroleh dari belajar hari ini. Belajar jum ya. Oh saya belajar hari ini memiliki ilmu ini, memperoleh ilmu ini. Silakan siapa? Mareta, silakan. Ya, boleh. Mana Marita? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekarang waktunya merefleksi ya. Setelah mempelajari ini, kan asalnya kita belum tahu mengenai goro itu apa. Dan hari ini kita mempelajarinya, jadi tahu siapa yang terjadi dalam kasus goro itu siapa. Lalu setelah kita tahu ilmunya, mungkin kita bisa menerapkan mungkin di masa depan nanti. Iya. Ya, bagus. Tepuk tangan. Agar semakin kuat pemahaman Anda, perhatikan di sini. Ya. Dibaca saja. Penyelesaian masalah yang telah kalian selesaikan barusan dengan berdiskusi, coba kita keluarkan di sini, ya. Ini dalam sebuah keluarga yang tadi ada dalam soal SKS. Di sini ada ayah, ibu, istri, suami, dan 2 saudara perempuan kandung. Yang meninggal suaminya, ya. Dan kemudian 2 saudara perempuan kandung terhalang oleh ayah. Berarti terbentuk cuma 3 ahli waris. Nah inilah peristiwa goro waih. Karena goro waih itu cuma 3 ahli waris saja, yaitu ayah, ibu, suami. Nah, kalau yang meninggal istri. Di sini yang meninggal siapa? Suami. Berarti adanya istri. Maka kita harus menentukan gawil furud, itu istri. Sedangkan ayah asoba, ibu punya bagian tersendiri dalam kasus ini, yaitu 1/3 kali sisa. Begitu. Maka di sini ada harta 320 juta, ya. Istri kita sudah mendapatkan 1/4 harta. Dari mana? Dari dawil furud. Ada dalam referensi dawil furud bagian istri yang
tidak ada anak dari yang meninggal atau cucu, maka dia dapat 1/4. Sedangkan si ibu 1/3, sisa dan ayah sisanya. Maka 1/4 harta dulu yang harus dihitung. Tadi sudah dapat 80 juta. Sisanya berarti berapa? 24 juta. Itu sisanya ya, 240 juta dikali 1/3. Jadi 80 juta untuk si ibu. Kalau sudah seperti ini, tinggal sisanya ke ayah. Ya. Sama dengan ini? Sama ya? Berarti apa yang dikerjakan oleh kelompok 4 benar ya? Baik, ini adalah Yang biasa sore dari materi selanjutnya perhitungan bagian CKG. Insya Allah minggu depan ya, karena besok tidak ada yang 1 jam itu apa? Rabu ya, kemarin ya. Jadi minggu depan kita akan belajar berhitung bagian sikap. Di bagian sikap itu beda lagi caranya. Ya. Di seru itu ya, belajar mawar itu sebenarnya seru kalau kalian seneng dulu ya. Seneng dulu belajar mawar. Tapi kalau sudah seneng, insya Allah lebih menantang belajar ya. Baik, sampai sini pelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Kita baca hamdalah.